Beberapa hari yang lalu aku kan bikin postingan kayak carousel gitu ya, seperti ini, dan banyak sekali yang minta untuk dibuatin videonya dong atau penjelasannya. So, ini video penjelasannya dan aku akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa orang Indonesia itu paling susah buat bilang no alias tidak, alias susah nolak gitu loh. Nah, terus kenapa kita itu bisa marah di dalam hati tapi di luarnya itu kayaknya seolah-olah tersenyum gitu ya. Last one, kenapa kita itu selalu memprioritaskan perasaan orang lain sebelum perasaan kita sendiri. Bahkan ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Intinya kita mengorbankan diri kita demi orang lain. Nah, biasanya kita itu akan bilang, ya itu kan namanya sopan santun Mbak Des. Atau ya memang budayanya begitu gitu kan. Tapi hari ini aku kayak mau nantang gitu asumsi itu bener apa enggaknya gitu kan. Karena gini, setelah bertahun-tahun aku itu bekerja dengan ribuan klien, baik itu orang Indonesia maupun luar, kebanyakan sih orang Indonesia gitu ya. Nah, aku lihat itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar keramahan khas orang Indonesia gitu. Jadi memang ada bedanya gitu ya. Nah, yang aku lihat itu ada pola yang diwariskan dari generasi ke generasi yang selanjutnya tanpa pernah ada yang bisa menjelaskan asal muasalnya itu dari mana. Dan asal itu sebenarnya dari 350 tahun penjajahan yang sampai sekarang hasilnya itu masih hidup di dalam tubuh kita. Bukan sebagai sejarah tetapi sebagai sebuah respon sistem syaraf alias bagaimana cara kita ngerespon gitu ya. Sistem syarafnya itu sudah terbentuk. Welcome to Kunci Hidup Academy, where you'll find the keys to life. Healed and get good. Thank you and I love you. Nah, aku bikin video ini karena ada beberapa yang minta untuk dibuatin video dan juga penjelasan dan juga ada yang nanya, gimana ya caranya supaya keturunan kita itu tidak mewarisi hal ini. Terus apa hubungannya korupsi yang masih ada sampai sekarang itu, ada hubungannya nggak sama penjajahan Belanda itu kan? Terus kenapa bangsa kita itu kok kayaknya masih stuck sampai sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu memang bagus dan jawabannya itu bakalan sesuatu yang kayak nggak nyangka gitu kan. Aku sendiri yang melakukan research selama beberapa hari seputar hal itu kayak ngerasa oh iya ya, oh pantesan, oh iya ya, oh no wonder, oh pantas. Dan aku bisa kayak bercermin ke dalam diriku sendiri gitu karena aku juga orang Indonesia ya. Dan aku ngeliat itu di diriku sendiri juga gitu kan. Jadi sebelum kita bicara kolonialisme, kita itu harus wajib bicara tentang sesuatu yang kayaknya primal atau lebih dasar gitu ya, yaitu sistem syaraf kita gitu kan. Jadi tubuh manusia itu kan punya 4 respon terhadap sebuah ancaman. Nah, aku biasanya ngomongin ini di kelas KKB ya. Intinya gini, ada fight, flight, freeze, dan satu lagi yang jarang dibahas itu adalah fawn. Fawn response itu kan adalah istilah yang diperkenalkan oleh Pete Walker, seorang psikoterapis spesialis kompleks PTSD. Dan itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu merespon ancaman bukan dengan cara melawan. Kalau fight itu kan berantem ya, melawan gitu ya. Flight itu lari. Terus yang freeze itu tadi kan kaku gitu ya, bengong gitu kan. Nah, tapi yang fawn ini dia itu menjadi sangat menyenangkan atau menjadi sangat patuh, sangat gak bikin masalah. Dan respon fawn ini bukan lahir dari kelemahan. Ini sebenarnya adalah sebuah kecerdasan sistem syaraf kita yang sedang menciptakan kedamaian di mana kedamaian itu gak ada gitu kan. Jadi buat bertahan hidup ya dia menciptakannya seperti itu. Fawning itu kan melibatkan orientasi otomatis ke arah ancaman alias berusaha menenangkan dan juga mengakomodasi dan mematuhi untuk mencegah ataupun mengurangi sebuah bahaya gitu kan. Fawn ini kan gak seperti sebuah keramahan yang dipaksaan kan. Geng, bukan seperti itu ya. Dia itu adalah sebuah respon trauma neurobiologis yang digerakkan oleh insting untuk kita bertahan hidup gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan. Ini juga bukan sebuah kepribadiannya seseorang gitu, bukan. Tapi ini adalah tubuh kita yang mulai belajar cara yang paling aman untuk selamat, yaitu dengan tidak mengancam siapapun, tidak menjadi ancaman gitu. Kalau fight itu kan ngelawan kan gitu kan. Nah, sekarang kamu membayangkan respon ini tidak hanya terjadi pada satu orang, tetapi pada seluruh bangsa selama 3,5 abad. Think about it.
Belanda masuk ke kepulauan ini itu kan pada tahun 1602. Dan mereka itu tidak hanya mengambil rempah-rempah saja. Mereka itu juga membangun sebuah sistem. Sistem di mana orang pribumi yang taat bisa bertahan. Terus yang melawan akan dihukum atau disingkirkan atau gitu kan. Dan selama ratusan tahun, pesan yang tertanam itu adalah jangan terlalu terlihat, jangan terlalu menonjol, jangan terlalu banyak berpendapat, jangan bikin masalah. Asal Bapak senang, semuanya aman, ya kan? Nah, ini sebenarnya kan bukan nilai budaya kita, sama sekali bukannya. Ini adalah survival instruction. Nah, dari generasi ke generasi, dia itu selalu meneruskan hal ini. Nggak melalui buku atau pelajaran di sekolah, bukan ya, tapi melalui cara mereka membesarkan anak-anak mereka. Karena memang hal itulah yang bikin kita semua lah ya, warga Indonesia waktu itu selamat gitu kan. Mungkin gini, mungkin mamamu atau ibumu itu nggak pernah bilang ke kamu, jangan kurang ajar dan jangan bilang enggak ke orang yang lebih tua gitu kan. Mungkin dia nggak akan bilang seperti itu, tapi kalau kita bilang enggak, kita dicubit, kalau aku sih gitu deh. Tapi mungkin ada gesturnya atau reaksinya waktu kamu bilang tidak, biasanya hal itu dengan reaksi itu aja udah cukup. Dan sudah pasti tubuh kita akan belajar dari hal itu. Sebagai anak-anak apalagi gitu kan. Dan yang paling halus tapi juga paling berbahaya itu adalah Belanda itu sebenarnya kan nggak hanya menjajah tanah air kita saja ya, atau wilayahnya saja. Mereka itu juga menjajah bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Jadi gini, perang brutal selama 4 tahun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kan sebenarnya tidak pernah disebut sebagai perang oleh pemerintah Belanda waktu itu. Jadi mereka itu menyebutnya sebagai aksi polisi alias tindakan ketertiban. Bukan penaklukan, bukan penjajahan, bukan perang, bukan kekerasan, bukan kejahatan itu, bukan. No. Jadi gini, ketika kita atau dirimu mengubah sesuatu ya, atau kalimat, kata, nama, dan sebuah kenyataan, kita itu juga mengubah cara orang merasakannya. Dan kita mewarisi logika yang sama dari hal itu. Ketika kita itu bilang, aku nggak apa-apa kok, gitu kan, padahal sebenarnya kenapa-napa gitu, kesakitan. Nah, itu sebenarnya bukan kejujuran, itu survival language. Bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang kita pelajari, karena jujur tentang rasa sakit itu biasanya akan terasa berbahaya. Dan ketika kita menyebut trauma itu sebagai lebay, kita itu sebenarnya melakukan hal yang sama yang dilakukan penjajah pada sejarah kita. Cuma penertiban polisi aja, bukan perang, ya kan? Intinya kita mengecilkan kenyataan supaya lebih mudah ditelan oleh orang lain. Penjajahan itu kan tidak hanya terjadi di tanah. Penjajahan itu terjadi di dalam cara kita berbicara tentang diri kita sendiri. Dan ini yang tidak banyak orang sadari. Cara kita berbicara tentang diri kita sendiri. Jadi ada yang nanya di kolom komentar, apakah korupsi yang masih ada sampai sekarang itu juga bagian dari hal ini? Gini, jawabannya itu adalah iya. Dan aku akan ngebahas bagian yang jarang dibahas. Jadi korupsi itu kan bukan hanya masalah moral ya kan. Korupsi itu adalah survival behavior yang diwariskan. Di era kolonial itu kan ada sistem yang disebut sebagai culture stelsel gitu ya, atau tanam paksa gitulah. Intinya rakyat itu kan dipaksa untuk menyerahkan hasil buminya. Pegawai pribumi yang bekerja untuk Belanda biasanya akan mendapatkan akses ke sumber daya dan juga perlindungan. Terus yang nggak bekerja sama Belanda, ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, sistem itu mengajarkan ke kita itu satu hal. Kalau kamu punya akses ke kekuasaan, ya dipakai untuk keuntunganmu sendiri, karena kita itu nggak tahu kapan akses itu akan diambil. Jadi gunakanlah, sama kan kayak korupsi gitu kan, pakai korupsi mumpung ada akses, karena kita nggak tahu kapan hal itu akan hilang gitu kan. Dan itu adalah survival logic dari seseorang yang hidup di dalam ketidakpastian yang ekstrim selama ratusan tahun. Dan survival logic itu diwariskan melalui pola, melalui cara kita mengambil keputusan, cara orang tua bereaksi terhadap uang dan juga kekuasaan gitu, dan juga melalui apa yang mereka anggap wajar di dalam keluarga. Korupsi yang kita lihat hari ini itu kan sebenarnya bukan hanya masalah individu yang
lalai atau khilaf atau serakah gitu kan. Tapi sebenarnya adalah gejala dari sistem kolektif yang belum pernah merasa benar-benar aman dari kehidupannya gitu ya. Jadi sebenarnya itu kayak simptom gitu dari sebuah penyakit yang memang masih lama, nervous systemnya belum merasa aman, dan kelakuannya itu karena ya itu tadi fear based gitu ya, karena ketakutan, karena ketidakpastian, karena ya mumpung ada akses, mumpung something like that. Nah, kemudian ada komentar yang sangat tajam yang masuk juga gitu ya. Jadi seseorang menuliskan bahwa ini adalah grand design, bahwa bangsa yang berada di dalam mode takut itu akan kehilangan semua potensinya dan juga akan menjadi bangsa yang stupid and consumptive. Well, aku setuju. Dan menurutku ini bukan teori konspirasi gitu ya. Ini adalah psikologi dasar. Jadi ketika sistem saraf seseorang itu berada di dalam mode ancaman yang kronis alias fear based, selalu takut, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, kemampuan berpikir kritisnya itu biasanya akan menurun secara drastis. Prefrontal cortex yang di depan itu atau bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir jangka panjang dan juga untuk membuat keputusan yang bersifat strategis itu biasanya tidak berfungsi dengan optimal ketika tubuh kita itu dalam mode survival mode itu ya, atau ketakutan atau fear based itu tadi. Nah, terus yang kedua, orang itu biasanya menjadi mudah untuk dipengaruhi. Ketika kita itu merasa nggak aman, kita itu biasanya akan mencari figur otoritas yang bisa memberikan rasa aman itu. Dan hal itu biasanya akan membuat kita itu menjadi rentan terhadap manipulasi, baik itu dari media atau iklan, atau dari politisi, maupun dari pemimpin agama yang menjual rasa aman yang palsu. Yang ketiga, orientasi itu biasanya menjadi jangka pendek aja. Jadi bangsa yang trauma itu tidak bisa dengan mudah berpikir tentang investasi jangka panjang, tentang membangun sesuatu yang dinikmati dari generasi ke generasi berikutnya gitu ya. Mereka itu cuma berpikirnya hari ini aja dulu, makan untuk hari ini, spending untuk hari ini gitu kan. Suamiku kemarin itu juga bilang ke aku kayak gini, kenapa ya orang Indonesia ini loh kok nggak bisa mikir jangka panjang? Kalau misalnya sistem saraf kita itu belum pernah benar-benar merasakan aman, ya dia itu nggak punya bandwidth untuk berpikir panjang. Dan ya ini sudah pasti akan dimanfaatkan oleh siapapun yang berkepentingan untuk menjaga kita tetap dalam mode konsumsi, bukan mode produksi. Mode patuh, mode nurut, mode yes sir, ya deh, seperti itu. Nah, ini bukan hanya metafora psikologi saja. Jadi memang ada risetnya yang semakin berkembang di bidang epigenetik gitu ya. Dr. Bruce Lipton kalau nggak salah itu si bapak epigenetik gitu kan. Pokoknya ilmu yang mempelajari bagaimana lingkungan itu bisa mengubah cara genetik kita itu bekerja tanpa mengubah kode DNA-nya itu sendiri gitu. Jadi dari luar lah, lapisan luar. Faktor lingkungan itu kan dapat menyebabkan perubahan epigenetik pada seseorang, dan penelitian itu sudah mulai menyelidiki apakah modifikasi ini bisa diteruskan dari satu ke generasi ataupun ke generasi selanjutnya gitu kan. By the way, aku mau menggarisbawahi di sini bahwa riset ini masih berkembang. Mekanisme pastinya pada manusia itu memang belum sepenuhnya terbukti gitu kan. Tapi arahnya itu sudah jelas, dan secara klinis pola ini sudah terjadi dan kita lihat setiap harinya. Sudah ada gitu, kayak kenapa kita bisa punya kanker itu kan semuanya epigenetik gitu kan. Nah, yang sudah terbukti jelas itu adalah dukungan komunitas dan juga keamanan relasional secara nyata. Dia itu akan mengubah respon neurobiologis terhadap stres itu tadi. Artinya, agak ribet ya, lingkungan yang aman itu bisa mulai mereprogram apa yang kita warisi gitu. Nah, menurutku ini adalah sesuatu berita bagus gitu ya, karena itu artinya kita semua bisa merubahnya gitu, bukan sesuatu yang aduh aku dapat warisan jelek ini dari kakek nenekku ya karena Belanda perang, gimana dong nasib gue begini. Enggak ya, don't worry, kita bisa rubah epigenetik itu tadi kan. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, Say. Berapa sering kamu itu minta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan salahmu? Maaf ya, sorry ya, aduh maaf ngerepotin, sorry gitu ya. Terus, seberapa sering kamu merasa bersalah waktu kamu menolak permintaan seseorang? Lalu, seberapa sering kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan atau apa yang kamu mau,
Tapi kamu selalu nanya pendapat orang lain. Ini kadang nyebelin ini. Nah, ini semua sebenarnya adalah sistem syarafmu yang masih menjalankan instruksi lama. Jadi, pola fawning itu kan biasanya terbentuk di masa kecil di lingkungan di mana cinta atau sesuatu yang bersifat aman atau keamanan itu tidak bisa diprediksi. Dan ketika satu generasi itu mewarisi pola ini dari situasi kolonial itu tadi, lalu mewariskannya ke anak mereka, terus melalui pola pengasuhannya, siklus itu biasanya akan terus turun lagi. Jadi masih terus berjalan. Walaupun penjajahnya itu sudah pergi lama, sudah meninggal mungkin ya, tapi kita masih punya itu gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan orang tua kita juga gitu ya. Mereka juga kan mewarisi hal yang sama tanpa mereka minta juga, dan bahkan mungkin mereka nggak sadar. Yang kamu perlu lakukan itu kan sebenarnya, kita juga nggak bisa menyalahkan budayanya Indonesia, karena budaya Indonesia sendiri juga lagi berjuang dan bertahan gitu kan. Yang perlu kita lakukan itu adalah kita menjadi generasi yang akhirnya memahami siklus ini gitu kan. Dan dengan memahami, kita itu sebenarnya punya pilihan. Kita punya pilihan untuk meneruskannya ke anak-anak kita atau tidak gitu ya. Dan aku sendiri memutuskan untuk tidak meneruskannya ke anak-anak. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling penting dan aku mau menjawab dengan jujur. Gini, kita itu kan tidak bisa melindungi anak kita dari trauma yang kita sendiri belum pernah memprosesnya. Karena sistem saraf itu biasanya kan cara ngobrolnya atau berbicaranya itu melalui tindakan gitu ya, bukan melalui kata-kata gitu kan. Dan anak-anak itu, dia itu belajarnya dari cara kita bereaksi terhadap konflik, cara kita berbicara tentang uang, cara kita menangani ketidakpastian. Apa yang terjadi saat ini kan war lagi kan, Perang Dunia Ketiga istilahnya gitu kan. Nah, itu ketidakpastian, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, itu yang akan diserap dan dipelajari sama anak kita. Jadi, langkah pertamanya itu selalu dimulai dari diri kita sendiri, sayang. Nah, sekarang kamu mungkin nanya, caranya gimana gitu kan. Yang pertama, kita akan belajar mengenali respon faun yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Bukan di pikiran, bukan belajar informasi teori-teori, tapi langsung kita ngecek gitu di dalam tubuh kita. Gini, coba kamu mulai notice kapan dadamu itu terasa berat waktu seseorang minta sesuatu dari kamu. Minta tolong, minta duit, minta apa kayak gitu lah ya. Something gitu ya, asking some favor. Terus kapan perutmu itu tidak enak setelah kamu bilang, iya deh. Padahal sebenarnya kamu pengen bilangnya, nggak bisa gitu kan. Nah, apa yang terjadi di badanmu? Di mana lokasinya? Apa yang dirasakan? Nah, itu semua adalah data bahwa sistem sarafmu itu lagi kasih tahu kamu something happen gitu kan. Nah, yang kedua, latihan toleransi terhadap ketidaknyamanan relasional alias merasa nggak nyaman dalam sebuah pertemanan atau sebuah hubungan. Artinya kita itu mulai bilang tidak dalam hal-hal kecil. Nggak harus dramatis juga gitu ya, tapi kita mulai dari, aduh maaf ya aku nggak bisa pergi hari ini sama kamu. Terus kamu nggak perlu ngejelasin panjang lebar karena ini itu nggak perlu ya. Terus kamu juga nggak perlu minta maaf berkali-kali. Aduh maaf banget ya. Aduh mungkin lain kali deh. Aduh maaf banget nih. Aduh nggak enak aku loh ini. Aduh maaf ge. Jangan kayak gitu. No, just say it like, oh sorry I cannot go with you today. Maybe next time. That's it. Nah, terus kamu akan memperhatikan kalau kamu udah bilang kayak gitu ya. Pokoknya nggak bisa, maybe next time gitu ya. Silahkan perhatikan apa yang terjadi. Yang pasti orang itu nggak akan marah meledak-ledak itu nggak juga ya. Biasanya akan ngertiin kok, oh oke, that's okay gitu ya. Nah dari sana kita mengajarkan tubuh kita bahwa tuh kan aman kan untuk jujur apa adanya, untuk menjadi diri sendiri, untuk membangun boundary, untuk bilang tidak. It's okay kan, nggak ada yang meledak, nggak ada yang heboh, drama. Wah. Kalaupun misalnya ada orang yang seperti itu gitu ya. Guys, you know what's up, right? It's not your friend. Buat aku seperti itu. Buat aku kalau misalnya something happen between me and my friend or somebody that I know gitu ya. Terus dia meledak-ledak seperti itu, tantrum, ngomong kasar gitu ya sama aku ya. Ada sih beberapa yang gak kenal aku secara langsung tapi berani aja ngomong kasar gitu, kayak merasa punya entitlement untuk talk shit gitu kan. Ya sudah, aku langsung I don't play over there, I'm not go down there. No. Dan biasanya aku capcus karena tidak semua orang itu apa istilahnya? Wait a second. Punya privilege untuk mendapatkan akses ke energimu.
Jadi kalau memang nggak pantas, ya nggak pantas saja. Back again, yang ketiga, kita akan menunjukkan ke anak-anak kita bahwa punya perasaan itu boleh. Bahwa marah itu tidak berbahaya. Marah itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Bahwa bilang tidak itu bukan berarti tidak sayang. Dan itu adalah pemrograman ulang yang akan mereka bawa seumur hidup. Jadi, perubahan generasional itu kan dimulai bukan ketika kita itu sudah sempurna, sudah heal, sudah bersih. Enggak bakal selesai. Kita masih terus berproses gitu kan. Tapi sebenarnya mulainya itu ketika kita mulai sadar. Simple, just like that. Nah, kalau misalnya video ini resonan sama kamu, itu sebenarnya bukan kebetulan saya. Mungkin kamu itu sudah lama merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu itu sudah berusaha, kamu itu sudah tahu banyak hal, tapi polanya tetap muncul terus gitu ya, selalu ngulang lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, itu semua biasanya karena kamu itu belum bekerja di level yang tepat. Level apa maksudnya? Ya, yang pasti bukan di level pikiran atau mindset aja. Pikirkan saja, fokus positif, bukan ya. Tapi bekerja di level identitas dan juga sistem syaraf. Kebetulan aku itu punya sesuatu yang aku rancang khusus untuk hal ini gitu ya. Linknya ada di deskripsi. Di sana aku akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana pola survival yang kita bahas hari ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan uang, hubungan kita dengan karir, dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengubahnya, semuanya aku jelasin di sana, ada toolsnya dan lain sebagainya ya. Dan untuk yang tanya soal korupsi, soal sistem pendidikan, soal grand design, nanti aku akan bikin video lanjutannya karena kita itu sebenarnya baru ngomongin di lapisan kulit-kulitnya aja hari ini ya. Nah, jadi silakan untuk subscribe dan juga menyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan, karena trauma kolonial itu bukan hanya sejarahnya Indonesia saja, tapi dia itu ada di dalam diri kita semua, dan mungkin itulah kenapa alasannya kenapa kamu itu masih berjuang sampai hari ini dan gak kemana-mana. Heal and get good. kunchihidup.com